Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM J5 2022 0029. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi pengukuran tekanan darah dan nadi. Pertama ada siklus jantung, yaitu yang pertama akhir diastol, katup anterioventrikuler membuka dan katup pulmonal dan aorta menutup. Darah mengalir ke atrium dari sistem vena. Darah mengalir secara pasif dari atrium ke ventrikel. Laju pengisian ventrikel menurun setelah ventrikel makin teregang. Kedua ada sistol atrium. Kontraksi atrium mendorong sejumlah kecil darah tambahan ke ventrikel. Sebagian besar 70% pengisian darah ventrikel terjadi selama pengisian pasif sebelumnya. Kontraksi atrium mengakibatkan muara vena cava semakin mengecil. Yang ketiga ada kontraksi isovolumetric ventricle. Kontraksi isovolumetrik atau isovolumik dan isometrik mengakibatkan menutupnya katup atrioventrikular. Pada fase ini terjadi peningkatan tajam dari tekanan intraventrikular. Fase ini berlangsung kira-kira 0,05 detik sampai tekanan darah ventrikel kiri dan kanan masing-masing melampaui tekanan dalam aorta yaitu 80 mmHg dan arteri pulmonal 10 mmHg dan katup aorta dan pulmonal membuka. Yang keempat, ejeksi ventrikel. Dengan terbukanya katup aorta dan pulmonal, mulailah fase injeksi ventrikel. Puncak tekanan ventrikel kiri adalah sekitar 120 mmHg dan ventrikel kanan sekitar 25 mmHg. Yang kelima ada relaksasi isovolumetric ventricle. Setelah seluruh otot ventrikel berrelaksasi yang diikuti penutupan katup aorta dan pulmonal, tekanan ventrikel akan menurun dengan tajam. Periode ini berlangsung selama 0,04 detik. Periode relaksasi isovolumetrik ini berakhir ketika tekanan intraventrikular turun di bawah tekanan atrium dan katup atrioventrikular membuka. Selanjutnya ada bunyi jantung. Bunyi jantung 1. Getaran katup atrioventricularis yang menutup akibat aliran balik darah yang terjadi karena tekanan ventrikel lebih besar daripada tekanan atria. Tempat baik untuk mendengarkan bunyi jantung 1, yaitu ictus cordis, pertemuan antara SIC 5 dan garis midclavicularis kiri. Bunyi jantung 1 meningkat pada mitral stenosis, kontraksi ventrikel kuat, aliran darah cepat. Bunyi jantung 2, yaitu getaran katup semilunaris yang menutup akibat aliran balik darah karena tekanan pembuluh darah lebih besar daripada tekanan di ventrikel. Getaran ini akan diproyeksikan di dinding toraks. Letaknya di SIC 2 pada tepi sternum kanan atau aorta dan di SIC 2 pada tepi sternum kiri atau pulmonal. Intensitas bunyi jantung 2 aorta bertambah pada hipertensi, arteriosklerosis aorta yang sangat. Intensitas bunyi jantung 2 pulmonal akan bertambah pada kelemahan ventrikel kiri, mitral stenosis, cor pulmonal kronika, kelainan jantung bawaan. Bunyi jantung 1 dan 2 melemah pada orang yang gemuk, emfisema paru-paru, perikarditis eksudativa, penyakit-penyakit yang menyebabkan kelemahan otot jantung. Bunyi jantung 3. Pada orang muda yang sehat, kadang dapat didengarkan bunyi jantung 3, yaitu pada sepertiga permulaan diastol sesuai dengan saat pengisian cepat ventrikel dan suara tersebut disebabkan karena getaran yang timbul pada waktu darah masuk. Selanjutnya ada tekanan darah. Sistol. Yang pertama sistol. Tekanan maksimum yang ditimbulkan di arteri sewaktu darah disemprotkan masuk ke dalam arteri, rata-rata 120 mmHg. Yang kedua diastol. Tekanan minimum di dalam arteri sewaktu darah mengalir keluar ke pembuluh di hilir selama diastol. Selanjutnya, tekanan sistol menyebabkan darah dipompa ke aorta dan mengalir ke pembuluh darah. Dinding aorta bersifat elastis sehingga mengembang dan pada waktu diastol darah tidak bisa
regurgitasi ke jantung karena adanya klep. Maka darah mendapat dorongan dari dinding aorta yang ingin kembali ke bentuk semula. Kekuatan darah sekarang atau tekanan darah didapat dari tenaga elastisitas dinding aorta tersebut. Normal dalam waktu istirahat tekanan darah 120/80. Artinya tekanan sistol 120 mmHg dan tekanan diastol 80 mmHg. Selanjutnya ada hubungan tekanan darah, curah jantung, dan resistensi perifer. Tekanan darah menggambarkan interaksi dari curah jantung, tekanan vaskular perifer, volume darah, viskositas darah, dan elastisitas arteri. Tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung dan resistensi pembuluh darah perifer atau tekanan perifer. Tekanan darah yaitu cardiac output X tahanan perifer atau SPR. 1. Curah jantung atau cardiac output adalah jumlah darah yang dipompakan oleh ventrikel ke dalam sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik dalam waktu 1 menit. Jadi curah jantung seseorang adalah volume darah yang dipompa jantung atau volume sekuncup. Selama 1 menit frekuensi jantung. Ada dua hal yang menentukan curah jantung, yaitu jumlah denyut jantung per menit atau heart rate dan stroke volume. Curah jantung sama dengan heart rate dikali stroke volume. Pada keadaan istirahat, curah jantung rata-rata 5 liter per menit. Hal ini dapat dihitung dari rata-rata jumlah denyut jantung per menit sekitar 70 kali dan stroke volume sekitar 70 ml per denyutan. Sehingga rata-rata cardiac output sekitar 4,9 liter per menit atau 5 liter per menit. Setiap menit ventrikel kanan memompa darah 5 liter ke paru-paru dan 5 liter darah dipompakan ke sirkulasi sistemik. Besarnya curah jantung dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu akhir diastole ventricle, prelude atau beban akhir ventricle, afterload, dan kontraksilitas dari jantung. A. Prelude. Prelude adalah keadaan di mana syarat otot ventrikel kiri jantung memanjang atau meregang sampai akhir diastole. Pada keadaan prelude terjadi pengisian ventrikel, sehingga makin panjang otot ventrikel meregang, makin besar pula volume darah yang masuk dan dalam ventrikel. B. Ada afterload. Afterload adalah tahanan yang diakibatkan oleh pompa ventrikel kiri untuk membuka katup aorta selama sistol, dan pada saat memompa darah, afterload secara langsung dipengaruhi tekanan darah arteri, ukuran ventrikel kiri, dan karakteristik katup jantung. Yang C ada kontraksilitas. Kekuatan kontraksi dari otot jantung sangat berpengaruh terhadap cardiac output. Maka kuat kontraksi otot jantung, makin banyak pula volume darah yang dikeluarkan. Kedua ada viskositas darah dan tahanan perifer. Kekentalan atau viskositas darah mempengaruhi kemudahan aliran darah melewati pembuluh yang kecil, dan viskositas darah ditentukan oleh hematokrit. Apabila hematokrit meningkat, aliran darah lambat, tekanan darah arteri. Hematokrit normal untuk laki-laki kurang lebih 42%, sedangkan perempuan kurang lebih 38%. Tahanan terhadap aliran darah ditentukan tidak hanya oleh radius pembuluh darah atau halangan vaskular, tetapi juga viskositas darah. Semakin kecil lumen pembuluh, semakin besar tahanan vestikuler terhadap aliran darah. Dengan naiknya tekanan darah arteri juga naik. Tekanan darah juga turun pada saat dilatasi pembuluh darah dan tahanan turun. A. Tekanan darah. Tekanan darah merupakan salah satu indikator untuk menilai sistem kardiovaskular bersama dengan pemeriksaan nadi. Parameter yang diukur pada pemeriksaan tekanan darah adalah tekanan darah atas disebut sistol dan tekanan darah bawah disebut diastol. Lokasi pengukuran yang umum dilakukan adalah pada arteri brachialis pada subital fossa. Selain pada arteri brachialis, pengukuran tekanan darah juga dapat dilakukan pada arteri poplitea atau bagian belakang lutut. Pengukuran sering dilakukan pada sisi kanan untuk menghindari kesalahan akibat terdapatnya coartatio aorta. Pengukuran tekanan darah tidak bisa dilakukan pada arteri brachialis apabila lengan dengan limfedema, lengan yang bagian sisi
ipsilateralnya telah mengalami mastektomi, terdapat luka terbuka yang luas. Alat yang digunakan adalah sphygmomanometer dan stetoskop. Tekanan darah pada orang dewasa adalah 90 mmHg per 60 mmHg. Itu termasuk hipertensi. Kurang dari 120 mmHg per 80 mmHg itu normal. Dan 120 sampai 139 mmHg untuk sistolnya dan 80 sampai 89 mmHg untuk diastolnya itu termasuk prehipertensi. Untuk sistol 140 sampai 159 mmHg dan diastol 90 sampai 99 mmHg itu hipertensi stage 1. Untuk sistol lebih dari 160 mmHg dan diastol lebih dari 100 mmHg disebut hipertensi stage 2. Tekanan darah pada anak bayi kurang dari 1 tahun itu 90 per 60 mmHg. Yang umur 1 sampai 5 tahun 95 sampai 95 per 65 mmHg. Umur 5 sampai 10 tahun yaitu 100 per 60 mmHg. Pengukuran tekanan darah dan denyut nadi. Prosedur pemeriksaan tekanan darah. 1. Persiapan pasien. Tanyakan tekanan darah pada pengukuran terakhir pasien. Istirahatkan pasien selama 3 sampai 5 menit dalam posisi nyaman, dapat berbaring atau duduk. Apabila posisi pasien duduk, pastikan posisi kaki tidak bersilang atau menggantung. Letakkan lengan sejajar dengan jantung pada meja atau permukaan yang keras, menyingsingkan lengan baju ke atas. Apabila dilakukan hanya 1 kali pengukuran, dilakukan pada lengan yang aktif. 2. Menentukan ukuran manset dewasa atau anak-anak. Pemeriksaan kantong dalam manset pada kondisi kosong, tidak berisi udara. Ketiga, pengaturan tensimeter agar siap pakai. Yang keempat, memastikan valve pada pompa sudah tertutup. Yang kelima, pasang manset pada lengan atas, pasang dengan pas, tidak longgar dan tidak terlalu kencang. Posisi manset kurang lebih 1 inci atau 2,4 cm di atas siku. Yang keenam, tempatkan lengan sedemikian rupa sehingga siku dalam keadaan sedikit fleksi. Palpasi nadi atau detak pada arteri brachialis pada cubital fossa. Yang kedelapan, dengan 1 jari meraba arteri brachialis, pompa manset dengan cepat sampai kira-kira 30 mmHg di atas tekanan ketika palpasi arteri brachialis menghilang. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi adanya denyut sistolik palsu. 9. Turunkan tekanan manset perlahan sampai denyut arteri brachialis teraba kembali. Ini adalah tekanan sistol palpatoid. 10. Kemudian pasang corong belt stetoskop pada fossa cubiti pada palpasi arteri brachialis. 11. Cek bel atau diafragma stetoskop pada posisi aktif. 12. Pompa manset kembali sampai kurang lebih 30 mmHg di atas tekanan sistol palpatoid. 13. Buka katup perlahan sehingga manset perlahan mengempis. 14. Baca monitor pengukuran tekanan darah sistol terbaca pada suara detak pertama yang terdengar, tekanan darah diastol terbaca pada suara detak terakhir yang terdengar, atau mencatat bunyi Korotkov 1 dan 5. 15. Lepas manset dan kembalikan pasien pada posisi nyaman. 16. Catat hasil pengukuran dilengkapi dengan hari dan jam pengukuran, posisi pasien saat pengukuran. 17. Apabila diperlukan pengulangan pemeriksaan, beri jeda 1-2 menit. Denyut nadi. Denyut nadi adalah gelombang darah yang dapat dirasakan karena adanya aliran darah yang dipompa ke dalam arteri dan kontraksi ventrikel kiri jantung. Saat jantung mendorong darah menuju arteri, arteri akan mengembang dan mengkerut karena adanya aliran darah. Dengan mengetahui nadi, kita hanya sekaligus mengetahui denyut jantung, tetapi juga dapat diketahui ritme jantung dan kekuatan denyut nadi. Denyut nadi diatur oleh sistem saraf otonom. Lokasi untuk merasakan denyut nadi adalah arteri karotid di bagian medial leher, di bawah angulus mandibularis, hindari pemeriksaan 2 sisi sekaligus pada waktu bersamaan. Yang kedua, brachial, di atas siku dan medial dari tendo bicep, sering pada anak-anak. Radial, bagian distal dan ventral dari pergelangan tangan. Femoral, disebabkan inframedial ligamentum inguinalis, sering pada anak-anak.
poplitea di belakang lutut sedikit ke lateral dari garis tengah, tibia posterior di belakang dan sedikit ke arah inferior dari malleolus medialis. Yang ketujuh, pedis dorsalis, lateral dari tendon M extens. Pengukuran tekanan darah dan nadi. Proses pengukuran dilakukan dengan cara menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Nadi dapat ditemukan pada leher bagian samping, siku bagian dalam, atau pada pergelangan tangan. Cara yang paling mudah adalah mengukur pada pergelangan tangan atau arteri radialis. Saat pengukuran sebaliknya, tidak sambil melihat jam atau penunjuk waktu secara konstan, karena dapat mempengaruhi konsentrasi perhitungan nadi. Pemeriksaan denyut nadi mengenai kecepatan. Nilai normal nadi untuk bayi 100 sampai 180 kali per menit. Anak-anak 80 sampai 100 kali per menit. Dewasa 60 sampai 100 kali per menit. Bradikardia kurang dari 60 kali per menit. Takikardia lebih dari 100 kali per menit. Pada wanita cenderung lebih tinggi dibanding laki-laki. Untuk takikardi, denyut jantung bertambah cepat pada keadaan fisiologis seperti emosi, anxiety, dan kegiatan fisik atau peningkatan metabolisme tubuh. Untuk bradikardia, perlambatan denyut jantung atau bradikardia adalah gambaran pada tekanan intrakranial meningkat, peningkatan tonus vagus, hipotiroidisme, hipotermia, dan efek samping beberapa obat. Irama ada reguler. Kemudian yang kedua ada regulari irregular. Dijumpai pola dalam irregularitasnya atau detak teratur diselingi berhenti sesaat. Irregular tidak teratur atau tidak dijumpai pola dalam irregularitasnya terdapat pada fibrilasi atrium. Yang ketiga, volume nadi. Volume nadi kecil, tahanan terlalu besar terhadap aliran darah yang dipompa jantung terlalu sedikit atau pada efusi perikardial, stenosis katup mitral, payah jantung, dehidrasi, shock, hemoragi. Yang kedua, volume nadi yang berkurang secara lokal, peningkatan tahanan setempat. Yang ketiga, volume nadi besar, volume darah yang dipompa terlalu banyak, tahanan terlalu rendah, atau pada bradikardia, anemia, hamil, hipertiroidisme. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.